dan dibersihkan. Oh, ini ada yang langsung praktek memotong, hati-hati ya. Aku mau. Ya, nanti ntar. Ya. Jadi sebelum dimasukkan ke blender ya, dipotong dulu. Ukurannya biar diperkecil. Anak-anak senang ya, anak-anak ya. Senang ya. Ya nggak apa-apa, orang hidup harus capek, Dek. Yang namanya hidup pasti capek ya, nggak ada yang nggak capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Nah, pada video ini adalah demonstrasi kontekstual pada modul 1.4, yaitu tentang praktik segitiga restitusi. Sebelumnya ini adalah pengajar praktik saya dan juga fasilitator saya. Bapak Ibu semuanya, restitusi adalah suatu kegiatan yang berfungsi untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, dan selanjutnya adalah fungsinya membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan serta memberikan penawaran bukan sebuah paksaan. Nah, pada tahap segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, selanjutnya validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kita bahas satu-satu, yaitu tentang menstabilkan identitas. Pada proses yang pertama ini adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan suatu kesalahan menjadi orang yang sukses. Dan ini adalah contoh kalimatnya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dan ini adalah contoh kalimatnya yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah prosesnya menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jika langkah 1 dan langkah 2 sudah terlakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini adalah contohnya kalimat yang digunakan untuk menanyakan keyakinan. Dan berikut ini adalah video demonstrasi segitiga restitusi yang saya lakukan bersama murid saya. Ada 2 video. Video yang pertama yaitu tentang emosi berlebih, dan ini kurang menghargai atau sesuai kesepakatan kelas, siswa harus menghargai orang lain, tetapi anak ini memiliki emosi yang berlebih. Berikut ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kayla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Us. Gimana kabarnya, Kay? Alhamdulillah baik, Us. Baik. Kayla tahu enggak kenapa kok kita ngobrol di sini? Tahu, Us, aku habis berantem sama kelas 5B gara-gara lomba dagongan. Oh, langsung ngejek-ngejek habis main dagongan. Ya, Pas harusnya- meeting kemarin. Ya harusnya kan sportif. Kalau menang ya udah menang. Tapi enggak usah ngejek-ngejek kan ya. Iya, Us. Saya kalau jadi kamu mesti ya ngejek juga. Tapi nggak apa-apa, sudah terlanjur tuh ya. Iya. Nah, menurutmu yang kamu lakukan itu, menurutmu ya, kita ngobrol-ngobrol aja santai ini. Menurutmu yang kamu lakukan tadi itu ngejek teman-temannya sudah sesuai kesepakatan kelas belum? Belum, Us. Belum. Kesepakatan apa kira-kira yang belum? Berantem dengan kelas lain, Berarti itu belum menghargai siapa? menghargai orang lain. Oke, belum menghargai orang lain. Tapi menurut Kayla menghargai atau melakukan kesepakatan kelas itu penting nggak menurut Kayla? Penting banget, Us. Penting. Dan kamu yakin kalau melakukan itu sangat bermanfaat untukmu? Yakin, Us. Ya. Setelah ini kamu mau merubahnya, yang mengejeknya tadi
dengan hal-hal yang baik. Terima kasih. Kita sudah yakin ya kalau keyakinan kelas itu kita harus lakukan. Yakin, Us. Terima kasih, boleh kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam dan bahagia. Penguatan nilai dan peran guru penggerak melalui kegiatan Pekan Ceria setelah PAT. Latar belakang, nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai guru penggerak ini sangat penting untuk menjiwai peran guru penggerak, yaitu pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, menumbuhkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, hari-hari setelah penilaian akhir tahun, motivasi peserta didik di sekolah kami rendah untuk masuk sekolah dikarenakan kegiatan yang ada hanya berupa susulan PAT dan kelas meeting, di mana hanya melibatkan sebagian murid sehingga perlu ada alternatif kegiatan lain untuk memberi kesempatan pengalaman yang melibatkan setiap anak sehingga menarik minat seluruh murid untuk masuk belajar di sekolah. Pada tahap perencanaan, saya melakukan diskusi dan kolaborasi dengan rekan guru pada jenjang kelas 4 untuk menentukan kegiatan di Pekan Ceria ini yang bisa disepakati bersama untuk dilaksanakan. Kemudian menyusun jadwal kegiatan Pekan Ceria dan menyampaikan informasi kepada murid maupun wali murid terkait pelaksanaan Pekan Ceria ini. Berikut jadwal kegiatan Pekan Ceria. Pelaksanaan Pekan Ceria hari pertama yaitu permainan tradisional. Nilai guru penggerak yang dikuatkan adalah berpihak pada murid. Di sini peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Pada hari kedua Pekan Ceria, kegiatannya yaitu jalan sehat di sekitar lingkungan sekolah dan makan rujak. Nilai guru penggerak yang dikuatkan yaitu berpihak pada murid dan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Pekan Ceria hari ketiga yaitu sarapan bersama dan kelas meeting putra. Nilai guru penggerak yang dikuatkan berpihak pada murid, sedangkan peran guru penggerak yaitu menumbuhkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi. Untuk hari keempat, kegiatannya yaitu kelas meeting putri dan menyanyi tembang dolanan. Nilai guru penggerak yang dikuatkan berpihak pada murid, peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dan pelaksanaan hari kelima atau hari terakhir adalah saatnya merayakan dengan melakukan kegiatan final kelas meeting serta bertukar hadiah. Nilai guru penggerak yang dikuatkan yaitu berpihak pada murid, sedangkan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menumbuhkan kepemimpinan murid dan mendorong kolaborasi. Di akhir Pekan Ceria ini diharapkan semua anak-anak berbahagia, merasa bisa dan merasa hebat. Saatnya meraih mimpimu, arahkan
tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hamam, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Bojonegoro, Jawa Timur. Dengan fasilitator Ibu Arni Susanti Oktavia dan pengajar praktek Bapak Didik Tri Utomo, saya ingin menyampaikan aksi nyata nilai dan peran guru penggerak. Kegiatan aksi nyata calon guru penggerak melakukan pengembangan diri untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak. Pengembangan diri yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan pada refleksi 4B di bagian koneksi materi. Rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang antara lain adalah sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat meminta saran, masukan mengenai strategi pembelajaran yang digunakan. Yang kedua, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan saat ini merupakan hasil dari refleksi diri saya ketika melihat siswa kurang memahami materi yang disajikan secara abstrak. Yang ketiga, secara mandiri saya merencanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan berinovasi menggunakan media video pembelajaran dan lagu sebagai penyampai materi. Langkah-langkah dalam proses kegiatan pertama adalah mencari referensi dari YouTube terkait video pembelajaran untuk materi yang belum dipahami siswa, yaitu permainan bola voli. Yang kedua, langkah-langkahnya adalah menyiapkan alat dan media pembelajaran serta mengkondisikan siswa untuk kesiapan kegiatan belajar. Langkah selanjutnya adalah siswa menyimak video pembelajaran yang diputarkan oleh guru. Langkah yang keempat, guru menjelaskan materi untuk menguatkan pemahaman konsep siswa. Langkah yang kelima itu adalah siswa berlatih gerakan-gerakan passing bola yang telah dilakukan dalam kegiatan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Azizatul Maghfirah dalam aksi nyata 1 penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dari modul 1.1, pelajaran yang bisa diambil: 1. Kita sebagai pendidik harus mampu menuntun. Kedua, mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Ketiga, berpikir bahwasanya anak bukan tabula rasa, ada budi pekerti. Dan yang terakhir adalah trilogi pendidikan. Dari filosofi KHD, saya melakukan sebuah perubahan. Yang pertama, refleksi dan evaluasi. Yang kedua, saya menginovasi sistem pembelajaran menjadi sistem pembelajaran yang berpihak kepada murid. 3. Mengubah cara pandang saya terhadap siswa. Persiapan aksi nyata: 1. Melakukan refleksi dan evaluasi diri, berkoordinasi dengan kepala sekolah, kolaborasi dan diskusi dengan rekan sejawat. Selain itu, saya juga berdiskusi dengan siswa dengan hasilnya. Yang pertama, mengetahui bakat dan minat masing-masing siswa, mengetahui kelas impian siswa, dan membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Hasilnya, yang pertama adalah kesepakatan kelas impian, bakat, dan minat. Berikut rinciannya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat pagi semua. Pagi. Oke. Kartu ucapan itu juga termasuk apa? Alat komunikasi. Hari ini kita akan belajar alat komunikasi. Apa itu alat komunikasi ya? Nah, boleh kan di sini punya banyak gambar. Siapa yang tahu ini? Orang. Nah, sekarang ayo membuat kelompok. Dia sama Nasra. Yafi sini, Yafi sini. Enggak, sampai Yafi. Oke, Irfan sini nak, Irfan sini. Ayo pindah. Nah. Bisa jadi dia. Dia mau apa? Iya. Ayo sebentar toh. Yuk. Iya sebentar. Yafi mau gambar apa mau nulis? Gambar aja. Gambar apa? Dulu taruh di sana. Iya, taruh dulu. Taruh. Oke, ayo ditaruh dulu. Iya, ditaruh di meja sayang.
sama meja. Meja. Ah, pintar sekali. Ayo, Pak. Ayo hebat. Kene. Pasti enggak di luar. Kita wasau bi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pada sesi ini, sebelum kita melakukan proses coaching, kita perlu menyetujui atau berdiskusi rutin apa yang akan kita nilai pada saat proses coaching. Gimana kabarnya Bu Pak? Alhamdulillah Mbak kabar baik. Kemarin kan saya dijajah sama Bu Pak. Oh iya. Ingin ketemu. Sebenarnya ada apa sih Bu Pak? Iya betul. Kebetulan dalam waktu dekat nanti akan ada penerimaan rapor sisipan. Itu akan saya sosialisasikan ke orang tua supaya orang tua juga tahu apa itu care, bahwa juga di sekolah kami itu ada ekstra yang namanya care atau karya ilmiah remaja. Pak Ahmad, bagaimana tadi setelah proses coaching, apa yang Pak Ahmad merasakan? Alhamdulillah, saya setelah proses coaching tadi perasaan saya plong, fresh, karena waktu proses coaching tadi berjalan dengan lancar. Pak, maaf berangkat saya terlambat. Kenapa kok bisa terlambat? Habis dari mana? Ayah jemput saya pergi ke pasar, saya nggak bawa. Terus sudah tahu prosedurnya bagaimana kalau terlambat? Enggak, sudah beli tiket. Terus mana sekarang sudah? Jangan minta dulu ya beli tiketnya. Surat karena saya terlambat berangkat sekolah. Kenapa kok terlambat berangkat sekolah? Dulu saya kesiangan, tapi ayah dan ibu saya pergi ke pasar untuk membangunkan saya. Jadi kalau gitu ini suratnya tak boleh ya. Misalkan tempatnya bisa mengikuti pembelajaran ya. Nurul, nanti setelah pelajarannya kamu selesai, nanti bisa menemui kamu ke ruangan ya, ruangan saya. Ya, sekarang duduk. Besok dan sana turun lagi ya, sama yang seperti ini. Tahu toh prosedurnya kalau
Siap ya. Siap, gerak. Lengan depan, gerak. Ayo kamu gitu loh. Ayo geng, balik geng. Oh bagus ini. Gila lihat. Oh lomba ya, ayo ikut. Sep, ini resep bagus Sep. Sayangannya banyak dong. Ya nggak apa-apa, yang penting ikut dulu. Menang atau kalah urusan belakang. Pokoknya kamu harus ikut. Iya ya. Ada guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapkan. Ya. Gerak. Gerak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke. Apa ini ya? Pak, saya dan teman-teman mau mengikuti lomba oprek online. Lomba oprek online. Sip. Siap, guys.